Halo Moms and Dads, selamat datang di siniar obrolan di Meja Makan, sebuah siniar persembahan nakita.id bersama Media Podcast Network by KG Media. Di episode ini, kita akan berbincang dengan Jovita Maria, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Nah, sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obrolan Meja Makan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu tahu setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin dan Kamis. Setiap orang tua tentu memiliki cara pengasuhan anak yang berbeda-beda, dimulai dari cara merawat, mendidik, hingga dalam pemberian nutrisi terhadap anak. Namun sayangnya, perbedaan dalam pola mengasuh ini memicu pro kontra mengenai cara yang salah dan benar dalam mendidik anak. Akibatnya, terjadilah perilaku saling kritik dan menyalahkan kepada sasaran utama yakni seorang ibu. Perilaku memberikan kritik atau komentar dengan nada negatif kepada seorang ibu hingga membuatnya merasa terpukul atau tertekan, dikenal dengan istilah mom shaming. Kritik tidak hanya datang karena cara pengasuhan ibu kepada anak-anaknya, namun juga mengkritik pemilihan cara melahirkan hingga perubahan bentuk fisik setelah melahirkan. Perilaku mom shaming ini sudah termasuk dalam bentuk perundungan loh, namun masih banyak yang menyepelekannya, bahkan tidak sadar melakukannya. Lantas, apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh perilaku mom shaming? Bagaimana cara agar moms dapat menghindari mom shaming? Langsung aja kita simak wawancara Nikta Febriani bersama Jovita Maria berikut ini. Halo Moms dan Dads pendengar setia obrolan meja makan. Senang sekali saya Nita Febriani, asisten editor Nakita ID bisa kembali menyapa Moms dan Dads semua di episode mengenai mom shaming, yaitu dampak dan juga cara mengatasinya. Masih dalam semarak ulang tahun Nakita yang ke-23 nih Moms dan Dads tanggal 6 April kemarin, Nakita ini sangat menyoroti mengenai dampak kesehatan mental kepada moms dan keluarga. Dan di podcast kali ini Nakita akan membahas mengenai bagaimana mom shaming bisa mempengaruhi moms dan juga bagaimana moms bisa merespon mom shaming agar tidak berpengaruh kepada moms sehari-hari. Nah, saya nggak akan ngebahas ini sendirian karena di sini sudah bergabung bersama kita ada psikolog anak, remaja, dan keluarga Mbak Jovita Maria. Halo Mbak Jovita. Hai Nita, hai juga Moms and Dad, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Amin, amin. Mbak Jovita juga semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Nah, Mbak Jovita mungkin Mbak Jovita juga ngikutin nih beberapa belakangan ini banyak banget berita tentang para ibu yang efeknya karena depresi bahkan bisa sampai membahayakan keselamatan anak-anaknya. Mungkin Mbak Jovita juga pernah mendengar nih jagat media sosial dihebohkan dengan seorang ibu yang sampai menggorok ketiga anaknya karena depresi. Karena setelah diwawancara dia mengaku bahwa nggak ingin nih buah hatinya tersakiti karena sering dibentak seperti dirinya dulu. Ternyata dirinya memendam perasaan bagaimana dulu sering dibentak dan juga itu mempengaruhi bagaimana dia mengasuh anak-anaknya saat ini. Dan juga nggak lama kemudian ada berita juga ibu yang panik gitu ya, dia panik bayinya hilang, kemudian dia lapor kemana-mana, setelah ditelusuri ternyata bayinya ditemukan di dalam sumur, dibuang oleh ibunya sendiri karena dia merasa nggak tahan dengan bullying yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Karena ternyata dia tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, kemudian dibully dan dibilang bahwa belum menjadi wanita yang sempurna. Gimana nih menurut Mbak Jovita tentang kejadian-kejadian itu belakangan? Ya betul, jadi memang itu kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan ya. Memang di luar seseorang itu pasti memang punya yang namanya suatu kepribadian tertentu. Jadi dalam diri seseorang itu ada kepribadian, kemudian ada juga trauma-trauma mungkin yang dibawa dari masa lalu dan sebagainya. Tapi apapun itu, nah biasa kemudian saat dia melakukan kegiatan-kegiatan nekat seperti yang tadi kita contohkan, itu pastilah biasa ada triggernya. Nah trigger itu bisa internal, bisa eksternal ya kan. Nah salah satunya adalah eksternal ini adalah mom shaming seperti ini. Misalnya contohnya adanya pandangan atau kemudian judging dari lingkungan atau kritik atau penghakiman dari lingkungan yang cenderung selalu menyalahkan. Jadi ingat ya kata kuncinya adalah sering atau selalu. Kalau cuma sekali-sekali ya bisa aja mungkin karena si pelaku itu kehabisan bahan pembicaraan atau kemudian ingin mengatakan sesuatu tapi nggak tahu gimana caranya seperti itu. Tapi kalau ini terjadinya secara sering dan tujuan dari si pelaku itu memang untuk
membuat si ibu itu misalnya merasa bersalah, merasa nggak enak dan sebagainya, nah itu bisa kita katakan mom shaming. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Nita tentang kasus-kasus yang terjadi, memang secara kepribadian orang tersebut ada kerentanan ya atau keretakan dalam dirinya, tapi juga dipicu dengan kondisi eksternal. Misalnya tadi salah satunya adalah tuntutan lingkungan. Oleh karena itu hari ini kita mau bahas nih tentang mom shaming ya Nita ya. Iya betul banget Mbak Jovita. Nah, sebenarnya Mbak Jovita aku penasaran juga nih, kenapa sih mungkin sebagai ibunya kita kan banyak banget nih pikiran kita ngurusin semuanya gitu. Bahkan dari masalah keluarga, rumah, anak-anak itu semuanya ada di ibu gitu pengaruhnya. Tapi kadang kala kita juga lupa nih untuk memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Nah, seringkali apa yang kita terima dari luar itu sangat berpengaruh sama kita gitu. Bahkan tadi seperti yang Mbak Jovita bilang, sering atau selalu mendengar perkataan orang dari luar akhirnya bisa mempengaruhi kita. Sebenarnya apa sih Mbak yang terjadi di diri orang gitu ya? Kok bisa sih mom shaming ini sampai mempengaruhi kepribadian orang lain? Ya, jadi untuk ibu-ibu atau misalnya contohnya wanita-wanita yang memang rentan. Nah, rentan itu bisa karena kondisi tadi kepribadian yang sudah ada ataupun karena situasi tertentu. Misalnya pada saat habis melahirkan kan ada kondisi-kondisi yang misalnya contohnya postpartum depression atau kemudian baby blues dan nah itu akan memperparah atau juga bisa menjadi suatu pencetus untuk kemudian lebih sensi lah istilahnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebetulnya ada loh maksudnya tipe-tipe yang kita contohnya sudah kuat nih secara mental, secara kepribadian, tapi apabila ada orang-orang terdekat yang kemudian selalu aja menyalahkan apa yang memang dilakukan atau kita keputusan kita dan sebagainya ya bisa jadi juga namanya setiap orang itu ada yang namanya window of tolerance kan. Jadi bagaimana batasan seseorang dalam menerima tekanan yang berasal dari luar. Nah, jadi bisa saja selain karena unsur memang dari kerentanan kepribadian itu, bisa juga aja memang sebenarnya kita tuh kuat, tapi karena terlalu banyak dicerca, akhirnya melebihi batas window of tolerance. Nah, akhirnya kemudian terjadilah yang namanya tadi bisa aja ke arah yang kesedihan, kemudian menyalahkan diri sendiri, insecure, atau bahkan sampai alam depresi. Oke, itu tadi ya windows of tolerance. Nah, ini mungkin ada juga nih yang bakal berpikir gitu ya. Mungkin perilaku mom shaming berpikir kayak cuma dibilangin gitu doang kok langsung ngedown. Cuma kata-kata kayak gini kan ini saran gitu biasanya nih Mbak Jovita. Kalau kita sebagai mom sendiri harus bagaimana sih menanggapi orang-orang yang ngerasanya tuh cuma ngomong gitu, tapi di kita tuh ternyata dalam banget gitu efeknya. Gimana Mbak? Ya, betul. Jadi kan mom shaming itu adalah tindakan merendahkan, menghakimi, atau mencela seseorang ibu terkait dengan pola pengasuhan atau keputusan yang diambilnya. Bisa jadi dari bentuk tubuh ibu tersebut, pilihan metode persalinan, kemudian juga mengkritik pilihan si ibu, misalnya contohnya ibu rumah tangga atau wanita karir. Kemudian pemilihan pemberian ASI ataupun susu formula, bentuk tubuh anak, bentuk tubuh ibu, maupun juga metode pengasuhan. Nah, pada saat memang itu diberikan kepada kita selaku ibu, nah kita bisa lihat nih tujuan dari yang memberi pesan itu apa. Kalau memang sekali-sekali aja nih bisa jadi satu penyebabnya adalah tadi keterampilan sosial orang yang mengatakan ini memang rendah. Jadi dia mau cari bahan pembicaraan tapi caranya seperti itu. Tapi bisa juga kalau kita lihat dari pelaku atau yang memang seringkali cenderung melakukan mom shaming ini, jadi tandanya adalah nggak cuma ke kita aja, tapi ke ibu-ibu lain pun dia selalu melontarkan kritik negatif. Nah, itu biasa kalau dari penelitian kita lihat bahwa penyebabnya adalah adanya kekurangan rasa cinta tuh ya, atau misalnya kita bisa katakan cold love, cinta dingin dari pasangan terhadap dia. Nah, sehingga akhirnya dia akan terus mencari yang namanya perasaan dihargai tapi tidak didapatkan. Akhirnya dia melakukan dengan mom shaming untuk memang merendahkan ibu-ibu lain supaya sebetulnya sublimasi dari pencapaian yang tidak bisa dapatkan. Nah, itu biasa adalah penyebab utamanya. Jadi kalau dari penyebab utama ini kita bisa mengatakan bahwa oh oke, berarti kita bisa berempati sama dia. Kasihan ya, memang dia itu pengen dipuji atau dia tuh pengen kelihatan lebih dari kita. Nah, dengan cara kita memahami orang seperti itu atau para pelaku mom shaming itu memang punya kebutuhan yang dia nggak dapat dari lingkungan, ini kan membuat kita merasa lebih bisa toleransi kan, gitu. Contohnya, oh oke dah, yang masalah dia kok bukan saya. Nah, itu penting supaya kita tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, kalau kita lihat juga dari para
pelaku mom shaming ini, itu biasanya kalau dari, penelitian ya yang dilakukan, itu mereka mengatakan di sini, dari 208 ibu nih yang dilakukan penelitian oleh Buka Review. Nah itu dari 103 itu ibu itu mengatakan bahwa, "Oh saya nggak sadar loh kalau itu termasuk mom shaming," gitu. Dari situ 41 orang mengatakan bahwa, iya sih dia mengakui bahwa sebetulnya saya yang insecure, sehingga saya melampiaskannya pada ibu-ibu yang lain. Dari 40 orang di antaranya itu mengatakan, iya sebetulnya saya iri terhadap pencapaian si orang tersebut atau ibu tersebut, makanya dia melakukan mom shaming. Dan 24 orang di antaranya mengatakan bahwa karena semakin banyak ibu-ibu yang share soal anaknya di media sosial, makanya dia terpancing untuk memberikan komentar-komentar negatif. Nah, dari penelitian juga mengatakan bahwa ternyata untuk peringkat nomor 1 yang sering melakukan mom shaming itu justru dari orang tua mereka sendiri. Yang kedua dari orang tua anak lain, dan yang ketiga barulah dari mertua atau keluarga besar. Nah, yang keempat barulah dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang di luar keluarga tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan banyak sekali penyebab dan juga banyak juga si pelaku-pelakunya. Tadi sesuai dengan yang Nita tanyakan, jadi harus gimana dong kalau misalnya menghadapi nih mom shaming. Yang pertama adalah kita bentengin diri kita dulu bahwa nggak ada yang salah dengan keputusan kita. Entah kita mau pilih kita sebagai ibu rumah tangga, atau wanita karir, atau bagaimana kita membesarkan anak kita, atau bagaimana makanan dia, makanan kita, itu adalah semua memang hasil pilihan kita yang harus kita memang pegang teguh bahwa ini benar kok. Kita juga nggak bisa mengontrol apa yang orang lain rasakan atau katakan terhadap diri kita. Jadi biarlah kita itu hanya melakukan apa yang kita kontrol aja. Kemudian yang kedua juga pahami bahwa memang seperti tadi ada ibu-ibu itu yang merasa baik kalau mereka tuh mengkritik orang lain. Kan ada ya sifat orang yang kayak gitu. Kayaknya mulutnya gatel tuh kalau nggak ngeritik orang. Nah kita pahami bahwa oh ya oke memang itu sifat dia, oke lah gitu ya. Nah berikutnya adalah tutup telinga dari kritik-kritik orang-orang yang sebetulnya nggak ada fakta-fakta ilmiahnya juga. Karena mom shaming ini sebetulnya kan ada pro and kontra ya. Jadi dari para pelaku tadi yang saya bilang, mereka bilang bahwa oh itu saya nggak tahu kalau itu mom shaming. Jadi ini artinya berkaitan sama pola komunikasi yang dimiliki oleh setiap orang. Nah jadi bisa jadi bahwa dari orang tersebut maksudnya tidak untuk mengkritik, menghakimi atau mempermalukan, tapi dari kita si penerima pesan bisa saja jadi kita yang menganggap seperti itu karena persepsi kita.